Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anas Rohman MPD, guru SMA Negeri 1 Jampang Tengah, mengampu mata pelajaran ekonomi. Kali ini saya akan mengangkat atau menguraikan permasalahan yang selalu dihadapi di dalam proses pembelajaran, baik oleh guru maupun oleh siswa itu sendiri. Di antaranya adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar secara efektif di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya tentang memahami konsep terhadap materi belajar siswa, kemudian di samping itu juga pengembangannya terhadap materi yang diajarkan. Sehingga dengan demikian siswa di dalam belajar tidak merasa dipaksa oleh siapapun. Adapun masalah yang dihadapi oleh siswa sehingga menimbulkan permasalahan rendahnya motivasi belajar siswa itu sendiri, ada dua faktor. Faktor utama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu datang dari diri siswa itu sendiri. Salah satunya lemahnya motivasi yang ada di dalam diri siswa itu sendiri, ya, itu sangat lemah sehingga kaitannya dengan cernaan pelajaran di kelas itu tidak maksimal. Lantas selain daripada itu, siswa juga punya masalah sendiri di rumahnya sehingga datang ke sekolah tidak bersemangat. Itu faktor yang ada di dalam diri siswa sendiri. Selain itu juga mungkin kurang perhatiannya dari orang tua siswa itu sendiri, karena mungkin tidak tinggal dengan orang tua atau orang tuanya kerja di luar sehingga perhatian orang tua itu tidak ada sama sekali. Kemudian faktor eksternnya salah satu diantaranya adalah datang dari guru. Guru di sini kurang memberikan motivasi terhadap belajar siswa sehingga siswa merasa tidak diperhatikan oleh guru, ya. Di samping itu juga siswa barangkali tidak menyukai pelajaran yang diajarkan oleh guru itu sendiri, atau mungkin siswa tidak menyukai pelajaran tertentu. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah faktor penyebab utamanya sehingga motivasi siswa itu rendah. Menurut penelitian ada 4 faktor utama yang menyebabkan rendahnya motivasi siswa di dalam belajar. Pertama, kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran tertentu, diantaranya. Kemudian konsentrasi siswa selama proses pembelajaran tidak ada atau rendah. Lantas pemahaman konsep siswa lemah sekali dan tidak adanya atau kurangnya disiplin siswa. Sehingga itu faktor-faktor yang bisa menimbulkan ketidakefektifan di dalam pencapaian tujuan pembelajaran baik oleh siswa maupun oleh guru, ya. Karena dua faktor siswa dan guru ini dominan sekali di dalam pencapaian tujuan akhir daripada proses pembelajaran. Nah, solusi yang bisa digunakan atau diterapkan oleh guru, ya, di dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa itu sendiri, salah satunya diantaranya adalah meningkatkan kualitas guru. Nah, ini kualitas guru harus selalu ditingkatkan. Jadi guru harus selalu berkembang, ya, tidak stagnan. Sehingga di dalam menyampaikan proses pembelajaran itu sangat menarik sekali bagi siswa. Sehingga dengan demikian minat untuk mengikuti pembelajaran itu akan meningkat, ya. Kemudian guru juga harus memaksimalkan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah. Dengan fasilitas yang ada, yang memanfaatkan teknologi yang berkembang sekarang, sehingga interaksi belajar sangat menarik, sehingga dengan demikian motivasi insya Allah siswa akan meningkat, ya. Di samping juga guru harus banyak menggunakan metode pembelajaran yang variatif, ya, yang beragam sesuai dengan karakteristik dan materi yang diajarkan. Kemudian juga harus menjadikan siswa itu sebagai peserta didik yang aktif, ya. Jadi tidak tidak teacher center tapi student center, ya. Jadi berpusat pada siswa sehingga siswa digerakkan, diaktifkan
sehingga gairah untuk mengikuti pembelajaran itu meningkat. Dengan memanfaatkan media yang seoptimal mungkin, diharapkan nanti di dalam proses evaluasinya pun sangat efektif begitu. Jadi ada ada evaluasi proses ya. Jadi evaluasi proses di sini tidak memakan waktu khusus untuk evaluasi sehingga menghabiskan waktu efektif belajar. Jadi evaluasi proses di sini sangat penting sekali untuk memberikan satu penilaian yang otentik. Dan di ujung daripada proses pembelajaran, guru diharapkan bisa memberikan penghargaan atau reward ya kepada siswa yang mungkin aktif di dalam belajarnya. Tapi kalau yang lemah, yang kurang itu artinya tidak dikatakan harus dikasih punishment, tapi harus dibangkitkan motivasinya dengan berbagai ragam cara yang bisa meningkatkan motivasi siswa itu sendiri. Salah satunya ya, baik buruknya siswa itu ketika selesai belajar harus dikasih pujian gitu ya. Dengan pujian itu secara verbalisme itu insya Allah siswa dirasakan oleh mereka itu seolah dihargai keberadaannya di kelas. Nah, pemecahan masalah tadi itu oleh guru itu sangat penting sekali ya. Jadi salah satu daripada pemecahan masalah itu siswa itu aktif di dalam pembelajaran sehingga merasa dilibatkan ya. Kemudian guru harus pandai menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya, yang kondusif ya, sehingga aktivitas belajar bervariatif dan ada interaksi yang hidup antara guru dan siswa gitu ya, dengan menggunakan atau menerapkan berbagai metode belajar yang variatif ya. Itu solusi-solusi yang bisa dikembangkan atau diterapkan oleh guru di dalam rangka menggairahkan, membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga ada perkembangan yang mengarah kepada positif, sehingga tujuan yang dikembangkan oleh guru di dalam memberikan materi pembelajaran lebih mudah dicerna oleh siswa sehingga akhirnya hasil pembelajaran bisa dicapai dengan optimal ya. Selain itu ada langkah-langkah konkret yang bisa dikembangkan oleh guru ya di dalam mengefektifkan pembelajaran ya. Pertama, tadi juga sudah disinggung ya, guru itu harus mengevaluasi metode yang digunakan. Tepatkah yang sudah dikembangkan itu dengan materi yang diberikan ya? Belum tentu tepat ya antara metode dengan materi yang digunakan dulu, sehingga jangan harap hasilnya akan efektif. Jadi harus tepat ya. Nah, itu perlu dievaluasi metode yang digunakan ya. Kemudian strateginya juga harus strategi pembelajarannya juga harus dievaluasi sehingga ada kesinambungan antara metode yang digunakan dengan strategi yang dijalankan, dan materi yang disampaikan insya Allah itu akan berjalan dengan baik ya. Guru juga harus memahami intake siswa ya. Ini kemampuan siswa di awal gitu kan, ketika menyampaikan materi ini harus dikaitkan juga dengan materi sebelumnya, sehingga intake siswa di dalam pemahaman materi belajar yang disampaikan pada saat itu menyambung dengan materi yang sebelumnya ya. Kemudian tingkat kesulitan materi pembelajaran itu harus diketahui oleh guru ya. Jadi siswa-siswa mana yang mengalami kesulitan di dalam mencerna materi, dalam arti kata ya guru harus pintar memetakan kemampuan siswa gitu kan, karena siswa di dalam satu kelas itu dengan jumlah 30 atau lebih itu tidak sama kapasitas dan kemampuannya, sehingga secara konseptual guru harus pintar memetakannya gitu kan ya. Sehingga ketika guru sudah bisa memetakan kemampuan masing-masing siswa, di dalam mengevaluasinya pun itu akan bisa disesuaikan dengan keadaan siswa itu sendiri. Nah, itulah barangkali beberapa hal yang saya sampaikan untuk mengatasi masalah siswa di dalam mengikuti pembelajaran dan masalah-masalah guru di dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi ada dua pihak yang harus menyadari kekurangan, kelemahan daripada masing-masing pihak. Sehingga dengan demikian upaya kita di dalam mencapai tujuan pembelajaran, khususnya pada pembelajaran materi tertentu, itu berlangsung dengan baik, efektif, dan mencapai sasaran. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.